Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Tripod, podcastnya orang-orang yang pengen jalan-jalan tapi murah. Gue udah sama Om Yudi nih. Beliau itu orang himpunan Pramuwisata Indonesia, cuma base-nya on Jakarta. Coba Om, perkenalkan diri dulu. Copot gak deh, Bro? Copot. Biar kelihatan gantengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat teman-teman. Perkenalkan, saya Yudi. Biasa di lapangan dipanggilnya Om Yud. Ya, kebetulan kita based on di Jakarta di dalam organisasi Himpunan Pariwisata Indonesia, dan saya berada di posisi Ketua Divisi Bahasa Melayu dan Indonesia Speaking. Tapi kita based-nya atau beroperasionalnya berada di kota Jakarta. Oh, berarti lebih ke ini Om ya, lebih ke ngelayanin orang-orang dari Malaysia, Singapura gitu nggak sih? Kalau yang untuk yang Melayu itu? Kalau untuk speaking Melayu di sini adalah memang kita punya prioritas bahwa kita menghadapi tamu-tamu yang lagi berkunjung khususnya ke Jakarta dari internasional, spesialisnya di bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu kan juga ada digunakan oleh asli orang Singapura, juga ada orang Malaysia terutama, ya kan? Dan Indonesia kita berada di dalam domestik atau lokal, tamu lokal yang ada di Indonesia gitu. Oh, berarti dari lokal pun juga kalau memang datang ke Jakarta itu Om Yud ya yang untuk jadi tour guide ya? Kebetulan saya dengan tim yang khusus untuk berbahasa di Indonesia, kita punya hak untuk membawa mereka untuk mengetahui kondisi berada di Jakarta, seperti itu. Oke. Udah berapa lama menjadi pramuwisata di Indonesia? Kalau untuk jadi pramuwisata, karena waktu itu terjun juga kita dengan coba-coba, karena kita ada punya keinginan bagaimana ingin mengetahui situasi satu kota dan pengen tahu juga hal-hal lainnya. Saya dari tahun 2010 pertengahan saya udah cemplung ke dunia pariwisata dari pemandu wisata khususnya, dan berada di base-nya di Jakarta, dan kita di situ juga memiliki harus pengetahuan yang luas tentang Jakarta. Betul. Dari segi umum maupun dari segi hal lainnya yang spesifik. Itu dari pertama beranjak pembelajaran sampai ke proses ke profesi gitu kan. Jadi sebuah profesi. Cuma kalau semisal kan sekarang apa yang gua tahu itu kan ada ya Om yang namanya sekolah jurusan pariwisata. Jurusan tuh. Betul. Itu dari situ nggak sih berangkatnya, apa memang dulu Om Yudi tuh nggak dari pariwisata, cuma berkeinginan gitu. Jadi untuk jadi seorang pemandu wisata atau pramuwisata, di sini memang ada basic, yang artinya sekarang ini sudah ada basic di sekolah pariwisata. Dan mereka kadang kita suka berikan informasi bahwa selain ada bidang yang di dalam pariwisata di kurikulum mereka, mereka kadang kita juga info atau kita suggest ke mereka bahwa di dunia pariwisata juga ada namanya pemandu wisata atau pramuwisata. Betul. Kebetulan saya pribadi tidak beranjak dari sekolah pariwisata tersebut. Oh, enggak berarti ya? Ya, karena pemandu wisata atau pramuwisata di sini adalah sebuah profesi. Gitu. Bukan menjadi satu pekerjaan secara umum yang lainnya gitu kan. Oke. Berarti memang enggak dari SMK pariwisata berarti Om Yud ya. Berarti memang tertarik itu justru setelah lulus dari sekolah. Betul. Kuliah dulu. Betul. Jadi menemukan sesuatu hal yang baru, menjadi satu challenge buat kita yang baru, bahwa dunia wisata ini pada dasarnya cukup luas cakupannya. Hal apapun kita bisa belajar dari kegiatan di wisata, sehingga saya mencoba untuk masuk ke dunia wisata untuk berawal dari pramuwisata dulu, tanpa ada sekolah hal lain, karena itu pun kita lakukan secara pertama otodidak dan belajar dari buku, kemudian kita melihat dari sisi
percontohan kepada orang-orang yang sudah menjalankan. Oke. Ada keminatan itu timbul, baru kita coba melakukan eksekusi sendiri gitu kan. Oke, berarti tapi tetap kan di SMK pariwisata itu biasanya udah ada ininya kan, udah ada basicnya lah ya. Ada. Udah diajarin kan dari Ada. di sekolah tuh udah ada basicnya pokoknya untuk jadi tour guide tuh seperti apa sih? Betul. Ada ya berarti ya? Betul, di pariwisata sekarang sudah ada kurikulum untuk bisa menjadi pramu wisata atau pemandu wisata, karena mereka bisa diajarkan secara teknisi di dalam kurikulum itu untuk bisa menjadi ekstrakurikulernya juga bisa. Seperti itu. Oke. Kan kalau Om Yud itu kan HPI Om ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ya. Itu selain HPI itu ada lagi nggak sih Om komunitas atau apa lembaganya? Kalau sepengetahuan saya secara komunitas tuh pasti ada. Oh, Setiap komunitas daerah ya? pasti ada. Oh, Ada gitu. yang namanya paguyuban atau bentuk dalam komunitas kumpulan guide-guide itu ada. Tapi HPI di sini kita menggandeng dinas pariwisata setempat. Oke. Oh, berarti memang si selain HPI itu ada ya paguyuban atau Ada. lembaga lain ada ya? Ada kumpulan-kumpulan. Cuma tetap masih mencakup pariwisata Indonesia ya? Tetap. Oke, itu gitu. Terus kalau misalkan memang mau jadi anggota HPI itu ada sekolahnya nggak sih Om? Sebenarnya bukan sekolah ya, mungkin saya koreksi. Oh, bukan sekolah ya Bukan berarti? sekolah, tapi adalah pendidikan dan pelatihan yang Oke. diundang dari Dinas Pariwisata sendiri. Bagaimana kita untuk mendapatkan secara legalitas sertifikasinya selama 2 minggu itu, ya kan? Kita dididik bagaimana teknik pemandu yang benar oleh para penguji dan hal lainnya dari sisi teori maupun sisi praktek. Oke. Gitu. Itu siapa sih undangannya itu didapetin itu setelah menjadi pramuwisata kah atau sebelumnya? Pada dasarnya itu Sebelumnya ya berarti ya? Sebelum. Gini deh Om, kalau misal nih, gue tertarik, gue pengen deh jadi tour guide nih, itu gimana Om caranya Om? Jadi gini bro, kalau seandainya mau jadi pramuwisata, karena kan pada spesifiknya kan bebas, siapapun boleh menjadi pramuwisata. Yep. Dengan menggunakan minimal ijazah terakhir, khususnya di SMA atau SMK. Oke. Nah, pada saat Dinas Pariwisata mengeluarkan undangan untuk bagi siapa aja mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk membuka para pemandu-pemandu wisata yang baru yang ingin terjun dalam dunia pramuwisata, dia akan membuka undangan dengan secara selektif. Oke. Selektifnya seperti apa tuh Om? Diadakan secara selektif di sini dengan adanya pertama interview, Oke. kemudian kedua dengan adanya suatu classroom yaitu sisi teori sampai ke praktek, ujian praktek. Bila mana tidak dinyatakan lulus ya mohon maaf bahwa memang tidak bisa dikatakan lulus. Tapi kalau seandainya sudah dinyatakan lulus dalam hasil nilai-nilai atau poin-poin yang diberikan oleh para penguji, secara legalitas sertifikat pasti bisa dikeluarkan. Oke, berarti itu kita dong berarti mengajukan gitu kayak ngirim CV gitu nggak sih Om? Betul. Gitu ya berarti ya? Betul. Kita itu kirim online CV. berarti? Kalau dulu sampai sekarang kita masih terbuka secara hard copy ya. Oh, hard copy. Hard Itu copy. dianterinnya ke? Itu langsung ke Dinas Pariwisata. Oh, langsung ke Dinas Pariwisata. Nah, nih yang mau jadi tour guide pramuwisata bareng Om Yud bisa tuh. Jadi kalian tuh bikin CV dulu, kemudian ngasih ijazah terakhir Om ya? Betul. Ya pokoknya kelengkapan seperti biasa lah, kayak mau ngelamar kerja berarti Om? Benar. Berarti persis kayak gitu ya? Betul. Itu bisa tuh langsung dianterin ke Dinas Pariwisata. Betul. Gitu Om ya? Oke. Berarti kalau si HP-nya sendiri itu pelatihan ya Om ya adanya Om ya? Pelatihan. Pelatihan selama 2 minggu itu? Kurun waktu di Jakarta yang saya alami adalah 2 minggu. Itu tiap hari kita berada di classroom. Kemudian nanti ada ujian teori sampai ke ujian praktek. Oh, sampai ke ujian praktek berarti ya? Oke, bukannya itu kan, bukannya apa sih? Nginep gitu ya? Nginep gak sih? Kebetulan apa memang PP aja udah pulang? Kalau di hari itu kita memang kalau praktek kita akan adakan city tour ya kan, di tempat lokasi-lokasi yang memiliki kesejarahan gitu ya. Banyak kan di daerah Jakarta tempat-tempat yang bersejarah dari peninggalan Belanda maupun dari peninggalan Bung Karno ya kan. Nah, itu kita akan sedikit menjelaskan tentang keberadaan kita pada saat kita lagi ada di ruang praktek. Oke. Ruang praktek di sini real praktek, kita berada di atas bus.
Oh, berarti sambil menjelaskan, sambil belajar sambil menjelaskan gitu Betul. juga, ya? Dipraktekin gitu ya? Dipraktek, ya kan? Karena disitulah nilai salah satu tambahan nilai kita untuk menyatakan lulus atau enggak, sehingga si penguji merasa yakin bahwa si calon pramuwisata ini punya poin plus bahwa dia bisa menjelaskan keseluruhan. Oke. Berarti memang si mau jadi pramuwisata itu memang nggak ada sekolahnya, ya? Berarti kayak cuma tes aja gitu ya. Jadi ngirim CV gitu, kemudian dikasihin ke dinas pariwisata, baru nanti dipanggil itu ya? Betul, nanti akan dipanggil. Betul. Nah, kan tadi udah nih Om, kita mau masuk HPI itu pelatihan dari si HPI-nya, kemudian itu nanti dapat sertifikasi nggak sih Om? Kayak gitu? Iya, setelah kita mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, khususnya di Jakarta, saya berada di Jakarta, itu nanti dari Dinas Pariwisata akan mengeluarkan sertifikat, ya kan? Lembaran sertifikat di sini adalah untuk menyatakan kelulusan kita bahwa kita sudah berada di bidang profesi pramuwisata. Oke. Berarti ada nilai-nilainya juga dong nanti? Kalau nilai sih itu hanya pihak penguji yang mengetahui. Oh gitu ya, pihak penguji. Jadi nggak di-share ya? Jadi nggak kayak ijazah kan, gue di ijazah kan ada tuh. Jadi hanya dikatakan lulus atau tidak. Oh gitu ya? Bila dia tidak lulus, silakan memiliki kesempatan untuk mengulang kembali di berikutnya. Entah di tahun berikutnya, tergantung dari kebutuhan dinas pariwisata itu sendiri pada saat kapan dia akan membuka peluang tersebut. Oke, berarti pokoknya bisa ikut lagi, cuma nanti tergantung si dinas pariwisata bukanya kapan ya, Mbak? Betul. Tapi untuk sekarang buka nggak sih, Om? Kalau sekarang sih semenjak lagi ada situasi seperti ini, jadi di hold dulu sementara. Oh, di hold dulu sementara. Sementara. Nah nih, yang mau jadi pramuwisata nanti dulu. Kita PPKM dulu selesai, baru nih. Soalnya yang udah aja masih nyari-nyari lagi nih buat nge-guide lagi nih, karena kan memang gak ada yang datang lagi dari mancanegara ataupun lokal juga masih jarang ya, Mbak? Lokal masih jarang. Masih jarang juga ya. Nah, si sertifikasinya itu dari Kemenparekraf apa gimana sih, Om? Itu sertifikat itu dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata setempat. Oh, Dinas Pariwisata setempat. Apa aja sih yang dikasih selain sertifikat ini? Terus dikasihnya apa aja tuh? Hanya sertifikat dia untuk jadi pramuwisata dan surat keterangan dia lulus atau tidaknya. Cuma gitu itu ya? Karena di Jakarta bila mana kita masuk ke dalam satu organisasi HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia, salah satu dokumen yang dilampirkan adalah sertifikat dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Jadi kalau orang mau masuk ke HPI, organisasi kita ini, ya setidaknya dia sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Tapi digarisbawahi bahwa yang lulus, yang tidak lulus, ya mohon maaf, berarti tidak dapat sertifikat, ya kan? Jadi itu adalah salah satu lampiran yang menjadi dokumen kepada pengajuan menjadi anggota di HPI sendiri. Betul. Nah, yang HPI buat itu supaya menandai ini anggota gue nih, itu apa sih, Om? Jadi di HPI khususnya di Jakarta memang kita selalu ada bentuk ciri yang mana bentuk ciri itu salah satu adalah KTA, kartu tanda anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia khususnya di DPD Jakarta. Ini ya. Dan ini ganti setiap tahun apa gimana? Itu ganti setiap tahun. Ganti setiap tahun. Karena dikhawatirkan takut disalahgunakan. Oh gitu ya. Dan setiap KTA yang sudah diberikan kepada setiap anggota itu pasti ada terlampir spesialis bahasa. Oh ini kayak gini ya, Malay gitu ya? Betul. Karena di Jakarta sekarang ini kita sudah ada 12 bahasa. 12 bahasa? 12 bahasa. Apa itu? Ada Jerman, ada Perancis, ada Rusia, ada Spanyol, ada Belanda, ada Arab. Oh Arab ada? Arab ya? Ada Inggris, ada Melayu, ada Indonesia gitu kan, dan semua total kurang lebih sekitar 12 bahasa yang terdaftar untuk menjadi keanggotaan. Jadi pada saat kita mendaftar diklat di Dinas Pariwisata, itu akan ditanya bahasa apa yang Anda kuasai. Oh, oke. Berarti memang harus ada
spesialis multi language lah ya betul, istilahnya. multi language, betul. Jadi bahasa apa yang kita kuasai, disitulah kita bertaruh bahwa itu bahasa yang akan kita jalankan di sehari-hari nanti pada saat kita membawa tamu yang sesuai dengan bahasanya kita. Cuma nggak cuma di Jakarta doang kan, Om? Dia ada maksudnya kayak di Bali juga mereka punya beberapa bahasa gitu juga kan. Betul, karena HPI di sini kan berada di setiap provinsi di Indonesia dan semua juga pasti memiliki bahasa-bahasa yang berbeda gitu kan. Di Jakarta sendiri tadi yang saya jelaskan bahwa ada beberapa bahasa yang mereka terbuka untuk umum, walaupun dia pandainya bahasa A, silakan gunakan dengan bahasa A. Nih guys, ini KTA-nya nih. Kayak gini nih. Jadi ini buat ciri sama itu namanya. Kemeja ya? Kemeja juga dapat ya? Uniform kita setiap provinsi berbeda-beda karena punya ciri khas masing-masing. Oke. Tapi kalau dalam satu kepengurusan nasional itu ada satu uniform yang sendiri. Yang jelas kemanapun kita berada di kota siapapun, ya kan, kota manapun juga, kita harus wajib menggunakan identitas KTA. KTA ini ya? Secara legalitas bahwa KTA ini menunjukkan bahwa kita anggota HPI dan anggota HPI ini sudah melakukan beberapa evaluasi seperti pendidikan dan pelatihan tadi. Jadi kualitas dan secara kompetensinya pun sudah teruji sehingga para turis maupun dari mancanegara maupun dari domestik, ya kan, sudah tidak ada kata kekhawatiran atau ragu-ragu bahwa pemandu yang dia bawa ini, ya kan, bahwa dia benar-benar orang-orang yang memiliki profesionalisme kerja dan kualitas kerja seperti itu. Oke. Berarti ini ya nanti buat menandakan si ciri khasnya si Himpunan Pramuwisata Indonesia itu. Betul. Tapi memang kalau uniform itu setiap daerah beda kan ya? Cuma setiap tahun ganti kah apa memang diperuntukannya udah nih buat lu pakai deh. Biasanya kita sudah punya brand sendiri dalam artian ciri khas Jakarta seperti ini. Jadi silakan memiliki inovasi dan improvisasi sendiri setiap daerah sehingga mereka punya ciri khas yang diangkat gitu kan. Seperti uniform di Jakarta ini hanya uniform resmi dan kita ada uniform batik khusus, batik ya. Batik Indonesia banget ya. Ada Monas gitu kan. Nah, memang itu menjadi ciri khas untuk di HPI Jakarta. Jadi punya identitas masing-masing tempat. Selebihnya seperti itu. Cuma memang itu dari pengurusnya langsung apa memang dari si anggotanya sih Om yang mengajukan, oh ini gue maunya uniformnya ada gambar kayak gini nih. Itu dari hasil daripada rapat kita sebagai pengurus ya, sehingga kita memiliki identitas daerah masing-masing. Karena kalau misalnya Bro mau jalan kemana-mana, kalau dia menggunakan uniformnya HPI yang original, pasti dia akan menggunakan sesuatu yang berbeda daripada daerah yang berbeda, gitu kan? Oke. Seperti itu. Jadi HPI di sini adalah bagaimana menciptakan satu etos dan profesionalisme kerja sebagai seorang pramuwisata, sehingga agent travel dari luar negara maupun dari beberapa daerah ya, sehingga mempercayai kita bahwa kita memiliki attitude dan profesional kerja yang sepatasnya dan sesuai dengan rule kerjaan kita. Seperti itu. Banyak nggak sih Om peraturan-peraturan yang dibikin sama HPI itu untuk mentaatinya itu buat anggota? Do and doing daripada aturan yang dikeluarkan oleh Sekretariat HPI khususnya di Jakarta. Ya ada beberapa aturan-aturan yang tidak boleh kita lakukan dan ada yang boleh kita lakukan, gitu kan. Sehingga itu menjadi batasan sehingga kita jangan sampai keluar jalur atau keluar batas yang kita lakukan terhadap tamu-tamu yang singgah ke Jakarta. Jangan memberikan satu image buruk kepada tamu daerah maupun tamu luar, sehingga akan menjadi image yang kita bawa ini kan adalah mempromosikan pariwisata. Betul. Kita adalah ujung tombaknya satu wisata yang ada di kota tersebut. Betul. Kebetulan saya biasa di Jakarta, saya akan mempromosikan dan memberikan informasi tentang Jakarta, ya kan? Sehingga bagaimana menciptakan suatu program kontinu atau kesinambungan sehingga mereka akan bisa kembali lagi ke Jakarta untuk bisa mengetahui lebih explore lagi, lebih dalam lagi, sehingga pun mereka akan bisa ceritakan tentang Jakarta kepada orang-orang di tempat daerahnya masing-masing, gitu kan?
bahwa Jakarta dulu seperti ini, sekarang seperti ini, dan yang akan datang itu seperti apa. Oke. Berarti memang sudah tahu lah ya, maksudnya memang nantinya tuh Jakarta bakalan kayak apa sih? Berarti bisa menceritakan itu juga, ya? Yap. Jadi memang seorang pramuwisata di sini bukan hanya dituntut sebagai mahir dalam menggunakan bahasa hal lain apapun dari negara, tetapi pramuwisata di sini juga bisa menceritakan keadaan yang benar akan terjadi maupun yang sedang terjadi. Ya kan? Maksudnya di sini bukan seperti panorama, tapi karena kita ada guidance-nya di sini kan. Kita bisa buka Google atau kita bisa buka buku-buku yang lain ya kan, seperti buku sejarah maupun baca-baca hal sesuatu yang sehingga menjadi penambahan wawasan kepada si tamu itu sendiri gitu kan. Tidak hanya secara visual, tetapi mereka juga mendapatkan teori yang kita jelaskan ke mereka, sehingga mereka yang dapat bahwa oh ternyata ini, oh ternyata ini, oh ternyata ini kan, yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan, sehingga tidak menebak-nebak atau hanya sekedar jalan-jalan aja, tetapi mereka juga menambahkan ilmu dan wawasan tentang kota-kota yang mereka kunjungi gitu. Tapi kalau pariwisata itu kan bisa dibilang itu kan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Betul. Itu pernah nggak sih Om, selama ini tuh kan kita PPKM nih, ya namanya pariwisata ya beserta elemennya lah kayak pramuwisatanya, kayak transportasinya, kayak rumah makannya, itu pasti kan mengalami kemunduran, bukan kemunduran sih kayak jatuh lah istilahnya. Jadi kan kemarin kita PSBB, sekarang PPKM. Udah pasti kan ini kita jasa, terus buat bawa tamu, cuma kan agak susah Om sekarang Om. Itu dari Kemenparekraf gimana sih Om? Pernah nggak sih kayak ngumpulin pramuwisata, yaudah nih kumpul nih kita sosialisasi untuk PPKM ini atau PSBB ini? Yang jelas pada saat terjadinya situasi pandemi kemarin terjadi di 2019 tepatnya di bulan Maret ya, seingat saya bahwa keadaan seperti itu kita sempat kaget. Dalam artian kaget di sini semua seperti tutup kunci dengan dadakan gitu kan, tutup pintu dengan dadakan, ya kan, sehingga para pelaku usaha wisata ataupun pelaku usahanya langsung seperti kita ya lumayan dahsyat juga dampaknya sampai sekarang yang kita alami gitu kan. Hal-hal lain yang membuatnya yang tadi menjadi satu tujuan pegangan hidup kita dari hasil-hasil yang kita dapat sehingga tidak bisa kita jadikan andalan sampai saat sekarang. Banyak teman-teman yang sudah collab dan maupun yang hampir kolaps dalam keberadaan situasi seperti ini, sehingga mereka banting setir, banyak yang mencari celah lagi untuk bisa menghidupi kebiayaan masing-masing kan, biaya hidup masing-masing. Ada yang berdagang maupun ada yang bisnis online maupun hal yang lain gitu kan. Karena terjadinya situasi seperti ini memang tidak ada yang mau gitu. Tapi karena kita mengikuti kebijakan pemerintah dan mengikuti juga apapun aturan yang pemerintah buat pada halayak umumnya, khususnya kita sebagai rakyat ataupun masyarakat kecil, ya mau nggak mau kita harus mengikuti. Sehingga dampak yang terjadi kepada kita selama beberapa bulan dari awal 2019 waktu lalu sampai saat ini, memang banyak teman-teman yang memberikan suatu apresiasi, dalam artian apresiasi yang tidak bisa menguatkan situasi seperti ini gitu kan. Karena condong kebutuhan kita di sini ditopang daripada pekerjaan kita sekarang ini, yaitu pemandu wisata atau prawisata. Dan sekarang pada saat wisata ditutup, ya dampaknya cukup luar biasa buat kita juga gitu kan. Saya pribadi pun mengalami, sehingga apa yang kita harus lakukan di sinilah peran kreatif kita atau otak kita sendiri yang berbicara bahwa kita mesti banting setir apa gitu kan. Teman-teman juga mengatakan seperti itu, sehingga mereka ada yang berniaga atau ada yang apa lagi gitu kan, karena sudah tidak bisa menunjukkan suatu kepercayaan bahwa kapan ini akan berakhir gitu. Tidak ada tanda-tanda kapan ini akan berakhir gitu kan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi gitu kan. Tapi dari si Kemenparekraf itu ngelihat kondisi kayak gini, pariwisata cukup parah banget itu, ke pramuwisata gimana sih Om? Maksudnya kayak ada ngasih sosialisasi atau ngasih bantuan lah setidaknya.
Yang kita harapkan dari sisi pemerintah, khususnya di bidang Kemenparekraf ya, yang mana ada garis lurus kepada pariwisata. Saat ini memang kalau saya melihat dan saya merasakan bahwa tidak tersentuh, dalam artian tersentuh di sini, kami para pelaku usaha dan berada di ujung tombak mempromosikan setiap daerah masing-masing, khususnya saya pribadi berada di Jakarta, dan kita sudah mengalir aja. Kalau memang ada kita terima, bila tidak ada ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Lagi pula toh pelaku usaha wisata di sini kan nggak 1-2 orang, udah ribuan orang kan. Dari turis guide, dari transportasi maupun dari pihak restoran ataupun hotel, ini yang berkaitan dengan dunia pariwisata maupun tempat-tempat wisata yang ada, sehingga mungkin ada beberapa yang tersentuh, ada beberapa yang tidak tersentuh. Oh gitu ya. Betul. Berarti mungkin si Kemenparekraf itu sudah mensosialisasikan ke departemen pariwisata masing-masing mungkin ya. Cuma memang ada yang sampai dan ada beberapa yang nggak sampai gitu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ya di sini itu lagi kembali bahwa kreativitas kita seorang pemandu wisata ini benar-benar kita pakai dalam menggunakan kegiatan lain ya kan, sehingga kita bisa berkreatif sendiri, sehingga menciptakan hasil sendiri untuk menyambung kebutuhan biaya hidup kita sendiri. Karena poin utama dari nomor 1 penghasilan kita di dunia pariwisata ini sedang off sementara, ya bukannya tidak stop ya, tapi hanya off sementara. Lagi tidur dulu atau kita bilang lagi tiarap atau lagi rebahan. Tapi insya Allah pasti kembali kepada seperti semula lagi. Kita akan bangkit lagi pariwisata yang seperti dulu lagi. Amin. Padahal Indonesia memang luar biasa. Kalau masalah pariwisata memang luar biasa ya, Indonesia itu kalau saya menyambung tadi kata Indonesia luar biasa. Karena banyak sekali tamu dari mancanegara, khususnya saya pun pribadi sering membawa tamu-tamu dari Malaysia khususnya. Sering ya dari Malaysia? Sering dari Malaysia mengatakan bahwa Indonesia is best for everything gitu kan. Dari masalah kuliner, dari masalah apapun, fashion, tempat dan hal lain, Indonesia best. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa kepada teman-teman nggak perlu kita berkunjung ke negara lain, cukup di Indonesia apapun bisa ada yang kita temukan gitu kan, sehingga kita bisa jumpa dengan apa yang kita harapkan, tidak perlu ke luar negeri gitu kan. Di Indonesia aja susah banget bro, dari Sabang sampai Merauke itu kita berapa jam? Kita kayak lebih dekat ke Thailand daripada ke Merauke itu ya, untuk keliling ke Indonesia sih kalau di Jakarta kita bilang ya kan nggak perlu biaya mahal dan nggak perlu waktu lama. Cukup bawa ke Taman Mini Indonesia Indah itu udah keliling-keliling Jakarta Indonesia di situ ya kan. Hanya waktu setengah hari gitu kan. Nah ini Om masih ke Kemenparekraf nih. Kan dulu kan pertama kali COVID itu kan kita menterinya kan Pak Wisnu Tama ya. Nah kalau sekarang kan udah ganti nih ke Pak Sandiaga. Kalau dari Om Yud sendiri sebagai pramu wisata Indonesia lebih condong ke menteri yang mana nih sama program-programnya, dan programnya apa sih yang paling the best lah kalau menurut Om Yud nih? Kalau dari kacamata saya pribadi, untuk kedua sosok menteri ini, antara Pak Wisnu maupun Pak Sandiaga Uno, mereka sebenarnya terbaik, ya kan. Cuma memang Pak Wisnu kan di hold, dalam artian di hold di sini kan digantikan oleh Pak Sandiaga Uno di sini. Reshuffle ya. Belum kelihatan, karena dengan situasi seperti ini memang jangankan seorang menteri ya. Kita pun berpikir secara rasional aja agak sedikit susah gitu kan untuk bisa keluar dari situasi seperti ini. Tapi kita yakin siapapun yang menjabat seorang menteri Kemenparekraf di sini ya kan, pasti mereka memiliki program. Mereka memiliki program, tujuannya bagaimana bisa menghidupkan situasi seperti sedia kala dulu, sehingga kita bisa bangkit lagi. Dan saat ini yang menjabat Pak Sandiaga Uno di sini, saya juga yakin beliau juga orang bisnis. Beliau juga sudah tahu sepak terjang kegiatan usaha atau ekonomi seperti apa, dan beliau juga tidak tutup mata di dunia pariwisata, karena beliau selalu mencanangkan bahwa
Indonesia kaya dalam segala hal apapun, sehingga saya yakin beliau pun pasti punya program-program untuk meningkatkan kemajuan pariwisata yang akan datang bila situasi ini sudah selesai. Betul. Dan kita berharap besar kepada pemerintah, khususnya kepada Pak Menteri Sandiaga Uno, untuk bisa kembali aktivitas kembali seperti sedia dulu kala, dan bisa insya Allah bisa meningkat kembali lagi. Harapan kita pun bisa bahwa pariwisata itu nggak akan bisa digoyangkan dengan apapun. Betul. Sehingga kita akan membawa terus pariwisata Indonesia sampai ke ujung dunia, kayak gitu. Berarti gitu ya, Mbak. Berarti sama ya, kalau di head to head tuh dua menteri ini sama nih. Sama. Karena terbenturnya itu memang pada saat COVID-19 ini ya, Mbak. Benar. Iya sih, benar. Dari tahun 2019 sampai 2021 kita nggak gerak nih pariwisata. Soalnya. Betul. Kita nggak ada action apa-apa Iya, gitu bener. kan. Padahal kalau dari ini mah mancanegara mah udah mau masuk ya, Mbak. Padahal ya, dari kemarin presiden kan ngomong buat ngerencanain beberapa wisatawan mancanegara supaya masuk ke Indonesia. Cuma ya akhirnya COVID naik lagi. Ya. Ya gitu lagi keadaannya. Ya. Sekarang kita PPKM level 4. Ada beberapa negara yang bisa masuk ke Indonesia dan ada beberapa negara tetangga yang masih sedikit menutup akses, ya kan? Karena masih ada sedikit kekhawatiran untuk singgah di Indonesia. Ya selama ini kita tetap memperhatikan, mencermati bahwa keadaan seperti ini kita tetap kontrol, monitor, sehingga kita pun bisa mengetahui kapan sih starting dan ancang-ancang kita untuk melakukan satu aktivitas yang seperti dulu, gitu kan? Iya sih, memang semuanya pasti dari elemen masyarakat lah. Maksudnya nggak cuma dari pariwisata, pasti kan lebih mengharapkan yang ini kapan sih selesai nih COVID ini. Makanya kan presiden juga mencanangkan itu kan buat program vaksinasi. Ya mudah-mudahan setelah vaksinasi ini ya sehat lah semua, jadi bisa balik lagi, terus daya beli masyarakat juga udah oke. Amin. Sekarang kan yang memang jadi berat itu kan naik pesawat aja kita harus PCR, Om. Betul. Jadi memang sudah ada beberapa aturan-aturan baru sehingga untuk mengikuti dalam artian pariwisata ya, yang biasa mereka yang suka hobinya jalan-jalan atau mereka hobinya untuk wisata ke tempat lain, ada beberapa peraturan-peraturan yang nanti akan dikeluarkan sebagai peraturan tambahan, apalagi terjadinya seperti pandemi seperti ini, ya kan, sehingga itu akan menjadi bukti bahwa si turis ya, atau si para penggiat ya pencari hiburan wisata gitu, maksudnya wisata-wisata yang ada di Indonesia gitu kan, sehingga mereka sudah mengetahui aturan apa yang harus mereka lakukan, dan kita siap kapanpun bila pemerintah sudah membuka pintu kembali, akan membuat kita semakin semangat lagi, dan kalau kita bersama kawan-kawan di Jakarta bahwa ini seperti bom waktu dalam artian kalau seandainya sudah dibuka, orang akan haus yang namanya wisata. Iya, betul banget. Sehingga mereka akan kita siap dalam artian bendungan ini akan kita siapkan bahwa bila air bendungan itu dibuka, air akan deras sekali, dan kita udah antisipasi, dalam artian antisipasi di sini kita udah siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dulu. Mungkin kita bisa jadi extra time, extra power, sehingga kita bisa melayani kegiatan wisata yang ada, kayak gitu. Oke, mantap nih, berarti program dari HPI juga udah menyiapkan kalau memang misalkan nanti udah berjalan seperti biasa. Betul. Ya bisa lah kita buat. Iya memang pasti sih, Om, pasti kayak masyarakatnya udah kangen banget liburan. Namanya kota Jogja itu pasti udah kangen banget sih. Udah pada kangen jalan-jalan ya. Iya. Sebenarnya banyak banget sih, Om, perlu diperhatikan sama pariwisata di pariwisata itu. Betul. Terutama sektor-sektor yang memang krusial lah, kayak rumah makan. Itu kan mereka memang mengandalkan yang dari tur-tur sekolah-sekolah ya, Om, ya. Terus kemudian penyewaan kapal. Itu sih, itu banyak banget, Om. Kan gue ada beberapa yang memang di daerah itu mereka punya kapal. Itu ada yang dijual, Om. Nah, itu yang agak ini gue. Terus hotel-hotel juga kan banyak banget tuh, tour guide lokal. Itu benar-benar ketampar kalau istilahnya. Ya sih, Om, kondisi PPKM kayak gini tuh kacau ya.
Benar, memang kondisi seperti ini cuma hanya bagaimana kita bisa bertahan aja. Iya, betul. Kita bertahan sampai ada sinyal atau tanda-tanda yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa semuanya bisa kembali normal lagi, kita bisa aktif lagi gitu loh bro. Cuma harapan dari Om Yud sendiri gimana sih Om buat kondisi ke depannya itu? Harapan saya sih yang intinya adalah bagaimana aktivitas kita ini seperti semula, sehingga kebangkitan ekonomi secara ekonomi makro maupun ekonomi mikro, ataupun seperti profesi yang saya jalankan sekarang ini, ya berharap pemerintah juga bisa bantu kami dalam artian memberikan peluang-peluang satu kegiatan, dalam artian pariwisata itu dibuka pelan-pelan, ya kan, tetap prokes kita akan tetap jalankan karena memang sudah menjadi satu prosedur kegiatan kita, berinteraksi dengan setiap orang, sekaligus juga kita juga ke tempat-tempat wisata ya bro. Jadi ya harapan kita sih ke depan pandemi ini berangsur mengecil, ya kan, tidak meluas maupun tidak melebar lagi kemana-mana dan nggak makin tinggi dan makin tinggi. Jadi kita bisa aktif lagi dan kita bisa jalanin profesi kita dan semua kembali menghidupkan wisata yang ada di Indonesia. Amin, amin. Biar kita bisa hidup normal walaupun prokes kita tetap jalankan, ya kan? Iya betul. Supaya bisa Indonesia kembali bangkit dalam kejayaan di dunia pariwisatanya, khususnya seperti itu. Iya, memang harus cukup dapat perhatian dari pemerintah Om ini tentang pariwisata ini sih, memang yang agak banget terkena sampai saat ini ya memang pariwisata ini. Padahal ya kalau dibilang Indonesia juaranya apa ya, mungkin pariwisata bisa jadi salah satu juaranya. Betul. Cukup sekian Om, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya kalau memang diterusin ini pasti lama banget Om. Iya dong, harus 2 hari 2 malam nih kita ngomongin PPKM pariwisata nih. Makasih banget ya Om Yudi nih atas waktunya dan bincang-bincangnya sama pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil. Iya, sama-sama. Farisi pamit. Yudi pamit. Salam wisata Indonesia. Wonderful Indonesia.